Pagi Bapak Ibu sekalian yang berada di ruang Poliklinik Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya Bapak Ibu. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Rini Sulistianingsih. Saya bisa dipanggil dengan Rini. Saya bertugas di ruang kebidanan dan kandungan, tepatnya di ruang Ponek IGD RSU Pandan Arang. Baik, minta waktunya sedikit nggih. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi tentang apa saja tanda-tanda persalinan. Langsung saja nggih. Apakah itu persalinan? Persalinan adalah proses di mana bayi, kemudian plasenta dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu. Persalinan dianggap normal jika usia kehamilannya lebih dari 37 minggu dan disertai tanpa penyulit. Persalinan dimulai sejak uterus berkontraksi atau yang disebut dengan kenceng-kenceng nggih Bapak Ibu, dan menyebabkan perubahan pada serviks, membuka dan menipis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Ini tanda-tanda persalinan nggih. Satu, adanya kontraksi yang kuat dan teratur. Mungkin dari ibu-ibu sekalian sudah pernah melahirkan nggih, atau bahkan berkali-kali. Ada yang belum, ada yang sudah nggih. Kontraksi yang kuat dan teratur. 2, keluarnya lendir darah. 3, sakit pada panggul dan tulang belakang. Kemudian 4, pecahnya ketuban. 5, sering buang air kecil dan besar. 6, nyeri perut bagian bawah. 7, adanya pembukaan serviks. Kita bahas satu persatu dari kontraksi yang kuat dan teratur. Pengertian sendiri dari kontraksi adalah kontraksi persalinan diawali kontraksi yang kuat. Mulanya kontraksi terasa seperti sakit pada punggung bawah nggih, yang berangsur-angsur bergeser ke bagian bawah perut. Kontraksi mirip dengan his palsu atau kontraksi palsu, namun terasa teratur, semakin sering dan seiring dengan kemajuan proses persalinan. Kemudian cara membedakan kontraksi yang sebenarnya, yang persalinan, dan kontraksi yang palsu. Ada 2 nggih, kontraksi tadi palsu dan yang sesungguhnya. Kontraksi palsu berlangsung sebentar, tidak terlalu sering dan tidak teratur. Semakin lama tapi itu semakin hilang. Kalau kontraksi yang sebenarnya, kontraksi yang persalinan, itu semakin sering, waktunya semakin lama dan semakin sering. Tadi yang tanda-tanda persalinan kedua, keluarnya lendir kental bercampur darah. Jadi kalau keluar lendir darah itu masih dalam batas normal ya, jika mendekati persalinan. Blood show atau lendir kental bercampur darah. Gejala umum selama akhir kehamilan, ketika sejumlah kecil darah dan lendir keluar dari vagina. Ini terjadi karena serviks mulai melunak dan menipis serta melebar sebagai persiapan persalinan. Hal ini memberi ruang bayi untuk melewatinya. Karena dengan pembuluh darah, maka akan mudah berdarah saat terjadi pelebaran. Kemudian jika ibu hamil itu semakin tua kehamilannya, semakin besar, biasanya panggul dan tulang belakang itu sering sakit. Ini terjadi karena pergeseran dan pergerakan janin yang mulai menekan tulang belakang. Kemudian tanda-tanda selanjutnya yaitu pecahnya ketuban. Saat di dalam kandungan, bayi itu berkembang di dalam ketuban yang berisi air.
Ketika sudah mendekati persalinan, kantung ketuban akan pecah dan cairan ketuban akan keluar dari jalan lahir. Ini disebabkan karena kontraksi dari bayi yang menekan kantung ketuban. Kemudian sering buang air kecil atau buang air besar. Biasanya juga kalau ibu hamil semakin besar itu sering buang air kecil, bahkan sehari bisa sampai 10-15, itu masih dalam batas normal. Ini disebabkan karena kepala bayi semakin turun dan menekan kandung kemih serta organ pencernaan bagian bawah. Kemudian nyeri di bagian selangkangan. Niki mboten sarung ya Bapak Ibu, karena ibu hamil itu kadang nyeri di bagian selangkangan. Ini disebabkan karena posisi kepala janin sudah turun ke bawah ke daerah rangka tulang pelvis. Untuk tanda-tanda persalinan yang ke-7 yaitu terjadi pembukaan serviks. Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam oleh bidan atau petugas kesehatan, terdapat pembukaan pada serviks. Pembukaan pada serviks disebabkan oleh desakan pada janin dikarenakan kontraksi yang semakin sering dan semakin kuat. Jika keluarga atau ibu sekalian atau ada tetangga yang mengalami tanda-tanda seperti di atas, bisa langsung diantar ke fasilitas kesehatan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ibu bersalin yaitu ini ya Bu, menyiapkan perlengkapan ibu dan bayi, bisa baju dan sebagainya. Kemudian tempat yang akan dijadikan tempat bersalin, di mana nanti kita akan bersalin. Contohnya bisa datang ke kami, ke Ponek RSPA yang 24 jam siap melayani ibu bersalin. Kemudian biaya melahirkan. Kemudian siapkan donor darah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang terakhir, menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Saya kira penyuluhan di siang hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Selamat siang, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.